Iya, kita lanjut instrumen alat ukur massa, waktu, dan suhu. Itu kelanjutan dari pengukuran panjang kemarin yang menggunakan mistar, mikrometer, sekrup, dan jangka sorong dan contoh soalnya. Sekarang kita masuk kepada pengukuran massa terlebih dahulu. Instrumen pengukuran massa yang mana alat-alatnya timbangan, neraca 3 lengan, neraca digital, neraca 2 lengan, dan banyak lagi alat pengukur massa yang lainnya. Iya. Dalam sistem internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sevres, Paris, dan Prancis. Iya. Nah, timbangan neraca, ini timbangan neraca lengan. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram, miligram, ons untuk massa-massa benda yang sangat kecil. Sedangkan ton, kuintal adalah untuk massa-massa benda yang besar. Nah, 1 ton 1000 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 ton 10 kuintal. Pak ulangi, 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. Apa ini artinya? 10 kuintal itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram 1000 gram sama dengan 10 ons. Jadi 1000 gram itu sama dengan 10 ons. 1 ons 100 gram. Oke. Neraca adalah alat mengukur massa benda, seperti neraca balance, neraca Ohaus, neraca digital, yang digunakan mengukur massa benda dengan ketelitian yang sangat-sangat tinggi sekali. Oke, lanjut. Pengukuran waktu yang kedua, instrumen pengukur waktu, jam, stopwatch, baik stopwatch manual maupun stopwatch digital. Ya, lanjut. Waktu, satuan dasar dalam sistem internasional untuk waktu adalah sekon. 1 sekon standar bersesuaian dengan 9 triliun 192 miliar 631 770 kali periode dari yang dihasilkan oleh transisi di antara tingkat hiperhalus atom cesium 133 atau CS133. Nah, berdasarkan jam atom ini, dalam selang 300 tahun hasil pengukuran waktu tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Insya Allah.
stopwatch. Iya. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan yang lebih besar. Misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan lain sebagainya. Nah, 1 jam itu sama dengan 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 sekon. Oke. Bagaimana kita cara membaca alat ukur stopwatch ini? Yuk, kita langsung ke TKP. Membaca alat ukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Nah, ini stopwatch manual. Diputar, ada tombol hitam, tombol merah, tombol kalibrasi. 1 putaran stopwatch menunjukkan 30 sekon. Ya. 1 putaran stopwatch menunjukkan 30 sekon. Setiap 1 sekon dibagi menjadi 10 skala. Jarum pendek 1 putaran menunjukkan angka 15. Nih sini. 1 putaran menunjuk angka 15 menit maksudnya. 15 menit. Poin ketiga adalah instrumen pengukur suhu, yaitu termometer. Termometer ini bermacam-macam, ada termometer alkohol, termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini menggunakan 2 buah keping logam dengan koefisien muai yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai logam yang lebih kecil. Sekarang kita masuk kepada macam-macam termometer yang digunakan saat ini. Yang sesuai dengan perancang atau pembuatnya. Termometer Celsius. Termometer Celsius yang diciptakan oleh Andreas Celsius, seorang sarjana berkebangsaan Swedia, menetapkan bahwa satuan suhu adalah derajat, yang ditulis derajat Celsius. Di samping itu juga menentukan 2 suhu tetap sebagai patokan, yaitu 1. Suhu air murni yang sedang membeku pada tekanan udara 1 atmosfer dinyatakan 0 derajat Celsius sebagai suhu tetap bawah 0 derajat Celsius. Sedangkan yang kedua, suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan udara 1 atmosfer yang dinyatakan 100 derajat Celsius sebagai suhu tetap atas. Nah, jarak antara titik bawah 0 derajat Celsius sampai dengan titik tetap atas suhu 100 derajat Celsius dibagi menjadi 100 skala yang sama jaraknya. Tiap-tiap skala merupakan perubahan dari suhu 1 derajat Celsius. Oke, kita masuk yang kedua, termometer Fahrenheit.
Termometer Fahrenheit diciptakan oleh Gabriel Daniel Fahrenheit pada tahun 1706. Seorang sarjana berkebangsaan Jerman membuat termometer berdasarkan pemuaian air raksa. Apa saja keuntungan air raksa itu? Yaitu 1. Mudah memuai atau menyusut pada perubahan suhu yang kecil. 2. Tidak melekat pada dinding tabung kaca. 3. Pemuaiannya teratur. 4. Mudah dilihat karena mengkilap. 5. Bentuk termometer dapat dibuat kecil. Nah, Fahrenheit menetapkan 2 suhu tetap sebagai patokan yang dinyatakan sebagai berikut. Suhu air murni membeku pada tekanan udara normal 32 derajat Fahrenheit. 2. Suhu air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Nah, jumlah skala secara keseluruhan adalah 212 dikurang 32, yaitu 180 skala. Setiap skala mewakili 1 derajat Fahrenheit. Berikut Ramor. Pada termometer skala Ramor dinyatakan 1 titik beku air 0 derajat Ramor. 2 titik didih air 8 derajat Ramor. 80 derajat Ramor. Jumlah skala 80 skala, artinya tiap skala menunjukkan perubahan suhu 1 derajat Ramor. Oke, lanjut. Kelvin. Kelvin, termometer Kelvin. Pada termometer skala Kelvin dinyatakan 1 titik beku air pada skala 273 Kelvin. 2 titik didih air pada skala 373 Kelvin. Jadi berapa jumlah skala semuanya? Itu 373 dikurang 273. Jadi jumlah skala adalah 100 skala. Artinya tiap skala menunjukkan perubahan suhu 1 Kelvin. Nah, suhu yang dinyatakan dalam Kelvin disebut sebagai suhu mutlak dan dinyatakan dengan simbol T kapital. Panjang 1 skala Kelvin sama dengan 1 skala derajat Celcius. Sehingga 0 derajat Celcius sama dengan suhu mutlak 273 Kelvin. Oke. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Selamat jumpa kembali di lain waktu. Semoga ilmu yang kamu pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.